Hai, Assalamualaikum. ketemu lagi bersama kami El Kori Family. bersama saya Rizky dan Dr. Eko SPG. Oke, hari ini kita mau bahas tentang apa Bi? Tentang hemoroid atau Ambeien. ambeien. Jadi gini ceritanya Bi. Jadi ceritanya itu senam hamil yang sering kita adain itu setiap hari Sabtu di Kantor Sehat Prenville itu ternyata banyak mami-mami yang menderita hemoroid atau ambeien. Ya. Dan itu katanya terjadi sebelum hamil dan setelah hamil gitu ya. Sebelum hamil kadang-kadang makin parah gitu. Nah yang tadinya belum jadi yang nggak kena hemoroid atau ambeien jadi kena ambeien gitu. Jadi menambah tanda kutip ya derita ibu-ibu hamil ketika itu. Jadi akhirnya kalau lagi ngeden lagi apa BAB itu jadi lagi takut-takut karena nggak boleh ngeden gitu kan. Karena kadang-kadang makin parah kan beberapa gitu. Pertanyaannya kenapa sih Bi ketika hamil itu terjadi apa sih itu hemoroid itu atau ambeien itu? Oke. Jadi sebelum kita bahas tentang hemoroid atau ambeien, khususnya pada wanita hamil, kita harus tahu dulu definisinya sih. Satu, definisi hemoroid. Nah, dan kenapa dia terjadi? Jadi hemoroid atau ambeien itu adanya pembesaran atau penampakan pembuluh darah di sekitar anus, di sekitar saluran pembuangan pup di bagian bawah. Jadi dia menonjol. Jadi sebenarnya pembuluh darah itu harusnya di bawah permukaan kari kulit, tapi karena pembuluh darahnya membesar, melebar, sehingga dia tampil nonjol ke permukaan. Gitu, itu intinya itu. Dan hemoroid terbagi dua nih Bun. Satu interna, yang satu lagi eksterna. Yang interna itu berarti berada di dalam, dia tidak tampak dari luar. Jadi kalau dipegang, diraba di lubang anus, atau dilihat nggak ada. Tapi kalau dibuka baru ada kelihatan di dalam. Itu yang interna. Interna, di dalam. Nah yang satu eksterna. Eksterna itu keluar. Jadi dia bisa terlihat. Diraba bisa teraba, dilihat bisa kelihat. Itu yang sana. Di terawang. Oke, next. Jadi kalau yang eksterna bisa terlihat dan bisa teraba. Bedanya dua itu. Nah, kenapa bisa terjadi pada wanita hamil? Nah, kenapa? Satu penyebabnya adalah wanita hamil hormon progesteronnya naik pada wanita hamil. Nah, pada saat hormon progesteron naik, hormon progesteron itu berdampak kepada pembuluh darah di organ-organ tubuh ibu hamil. Pembuluh darahnya menjadi melebar, membesar, nah, termasuk di lubang anus. Di anus itu pembuluh darahnya ikut membesar. Nah, pada saat dia membesar, terjadi penekanan di sekitar situ, akhirnya darahnya numpuk di situ. Otomatis pembuluh darahnya makin membesar. Begitu dia membesar, akhirnya dia karena ada tekanannya tinggi, akhirnya tampak ke permukaan. Harusnya dia di bawah kulit, di bawah permukaan dia tampak nonjol. Nah itu dia hemoroid. Jadi itu bukan daging ya sebenarnya? Bukan, sebenarnya itu pembuluh darah. Makanya wanita yang hemoroid, salah satu gejala keluhannya dia bisa stres gara-gara apa? Keluar darah. Dok, pupuk saya berdarah. Jadi begitu dia buang air besar berdarah katanya. Netes-netes, kan serem ya gitu. Nah itu karena apa? Karena yang nonjol itu sebenarnya bukan daging, tapi pembuluh darah. Pembuluh darah yang harusnya ada di bawah permukaan kulit, karena dia membesar dan tekanannya tinggi, akhirnya nonjol. Kayak misalkan nih Bunda diibaratkan selang. Kita buka selang, kerannya dibuka, terus selangnya Bunda pencet. Si selangnya akan melebar kan? Kencang gitu tuh, tegang. Begitu dibuka, ngalir lagi, selangnya akan mengendor lagi. Nah, karena ada tekanan. Nah, itu pembuluh darah itu terjadi seperti itu. Begitu pembuluh darahnya besar, begitu ada tekanan, akhirnya dia kencang, keras. Sehingga menonjol ke permukaan. Nah, itu terjadi pada wanita hamil. Pada saat pembuluh darahnya melebar, membesar, terus ada faktor-faktor yang mendukung tekanan di sekitar pembuluh darah anus itu meningkat,
akhirnya dia membesar, melebar, nonjol. Nah, sekarang yang harus kita ketahui adalah apa yang membuat tekanan itu naik. Apa? Nah, satu, untuk wanita hamil ya, tekanan yang membuat naik itu biasanya penyebabnya karena pola makan dan lifestyle, gaya hidup. Pola makan, biasanya wanita-wanita hamil awal kehamilan itu makannya kan susah. Jadi akhirnya makan apa aja yang bisa dimakan sehingga bisa masuk. Nah, akhirnya yang dimakan itu rata-rata yang rendah serat, tidak berserat. Nah, begitu makanannya rendah serat, akhirnya makanannya itu gampang gumpel kotorannya. Iya, terus jarang minum kali. Nah, yang kedua dehidrasi, jarang minum karena aduh minum aja nggak enak, mual gitu. Minum aja rasanya kayaknya pahit gitu kan. Akhirnya males minum. Akhirnya kotorannya jadi peket, lengket, keras. Nah, padat. gara-gara makanan yang kurang serat, kurang minum, akhirnya kotorannya keras. Begitu dia keras, apa? Ngeden. Iya. Setiap BAB dia mengedan. Nah, pada saat mengedan, tekanannya kan naik tuh. Udah pembuluh darahnya lagi besar, tekanannya meningkat, akhirnya si pembuluh darahnya itu makin bengkak gitu. Bek. Nah, itu yang membuat akhirnya dia tampak ke permukaan. Itu yang disebut ambeien. Jadi yang membuat tekanannya naik adalah satu, pola makan, makanannya suka yang kurang serat, akhirnya kotorannya keras. Yang kedua minumannya, air minumnya kurang minum, dehidrasi, akhirnya kotorannya tambah keras. Yang ketiga makan pedes. Oh iya, enak banget ya. Kan kalau wanita hamil kan sukanya makan pedes ya kalau awal-awal itu. Iya, karena kan mual. Mual makan pedes. Gitu. Pedes itu juga bisa membuat terjadinya hemoroid makin meningkat. Itu pola makan. Yang kedua gaya hidup. Gaya hidup contohnya apa? Wanita hamil suka duduk kelamaan. Kalau dia duduk kelamaan, tekanan rongga perutnya meningkat. Akhirnya tekanan ke arah bawah, ke arah lubang anus, itu akan meningkat juga. Begitu tekanannya meningkat, ya akhirnya pembuluh darahnya makin membesar. Atau berdiri kelamaan, duduk kelamaan, atau angkat-angkat berat, dorong-dorong, gendong-gendong, itu juga bisa. Naik motor bisa juga. Intinya semua yang membuat tekanan rongga perut itu meningkat, itu akan membuat tekanan di daerah panggul atau tekanan di daerah anus meningkat juga. Begitu tekanannya meningkat, pembuluh darah yang sudah besar-besar tadi karena pengaruh hormon progesteron jadi makin membesar. Kalau naik sepeda? Itu meningkatkan itu enggak? Naik sepeda juga bisa sih meningkatkan tekanan rongga perut. Makanya orang yang bersepeda lebih gampang kurus ya. Karena pada saat dia bersepeda kan gerak tuh kakinya ya. Apalagi kalau yang naik sepedanya tuh kakinya setengah kayak orang duduk gitu. Kan kalau ada orang yang bersepedanya agak lurus ya. Misalkan joknya ditinggiin jadi kayak orang seperti berdiri gitu. Nah, itu kan agak ringan. Tapi kalau orang yang seperti duduk, nah otomatis kakinya akan lebih naik. Tekanan rongga perutnya akan lebih tinggi tuh, Bun. Pada saat tekanan rongga perutnya meningkat, nah dia akan mendorong segala arah. Termasuk ke anus. Jadi anusnya jadi keteken gitu. Jadi tekanan di pembuluh darah di anus jadi melebar gitu. Gitu. Iya. Terus akhirnya kan udah tuh apa itu hemoroid udah. Terus apa namanya? Tadi apalagi yang menyebabkan jenis-jenis. Terus apalagi tadi yang harus gejalanya apa? Nah, sebelum sampai itu kita bahayanya dulu. Oh ya, bahayanya. Bahayanya. Jadi kalau wanita hamil dengan hemoroid itu memiliki bahayanya apa? Kalau dia hemoroidnya membesar, nggak bisa melahirkan normal. Oh gitu ya. Jadi bisa juga. Kan dia ada grade-nya ya? Nah ini, jadi wanita dengan hemoroid itu terbagi dari 4 grade. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Membedakan grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4 adalah yang satu itu dia keluar tapi kecil, dia bisa masuk, bisa keluar lagi, bisa masuk, bisa keluar lagi. Itu grade 1. Grade 2 itu biasanya pada saat dia mengedan, dia keluar. Tetapi setelah mengedan selesai,
dia akan masuk kembali. Grade 2. Itu grade 2. Grade 3? Kalau grade 3, pada saat dia ngeden, dia keluar. Tetapi dia tidak bisa masuk sendiri. Harus bantu. Dia harus dibantu. Baru bisa masuk. Kalau grade 4, mau ngeden nggak ngeden dia keluar. Dan dia nggak bisa dimasukin. Nah, yang nggak bisa lahir normal adalah yang? Grade 3 dan grade 4. Oh. Gitu. Karena kalau grade 3 dan grade 4, itu biasanya agak besar dia. Kalau dia agak besar, bagaimana mami mau mengedan gitu loh. Orang udah kesakitan, Bun. Jadi si hemoroidnya itu kan besar ya di lubang anusnya. Dia untuk mengedan nggak bisa, duduk aja nggak bisa, apalagi ngeden. Jadi wanita hamil yang hemoroidnya grade 3 atau grade 4 itu nggak bisa melahirkan normal bukan karena wah ini susah lah, nggak begitu, bukan. Karena hamilnya juga nggak bakal mampu. Dia untuk duduk aja udah kesakitan gitu, apalagi disuruh ngeden, ayo mam, ngeden mam. Nggak bakal bisa. Sedangkan power terakhir dari melahirkan adalah mengedan. Kan awal persalinan itu powernya dari rahim ngeremas. Tapi endingnya setelah pembukaan lengkap, endingnya itu ngeden. Nah pada saat mengedan inilah yang membuat nggak bisa terjadi karena ada hemoroid grade 4 khususnya. Jadi bahayanya selain nggak bisa lahir normal apa lagi? Nah bahayanya, satu, kalau dia udah grade 3, grade 4, kadang dia bisa menimbulkan perdarahan. Jadi bisa netes-netes tuh darahnya. Karena kan itu pembuluh darah ya. Kalau dia nggak rawat dengan baik, akhirnya pembuluh darah atau hemoroidnya itu kering, tergesek sedikit berdarah dia. Atau dia lupa, dia ngeden, langsung tekanannya darahnya meningkat di pembuluh darah itu, pecah pembuluh darahnya, robek, netes dia, berdarah lagi. Nah, jadi itu yang beresiko untuk pada saat wanita hamil tuh hemoroid. Gitu. Itu perdarahan itu. Bahaya itu, jadi dua bahaya itu? Iya, perdarahan. Nah, kalau perdarahan kan bisa anemia kan. Nah, yang kedua, kalau dia waktunya 9 bulan mau melahirkan, nggak bisa ngeden. Nah, akhirnya harus sesar, gitu loh. Lalu, cara mencegahnya gimana? Nah, untuk mencegahnya kembali lagi kepada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau pembuluh darahnya melebar karena progesteronnya kan nggak bisa dicegah. Wanita hamil secara alamiahnya, sunatullahnya, dia akan melebar. Nah, yang mencegahnya yaitu tekanannya. Bagaimana tekanan di dalam pembuluh darah di anus itu tidak makin melebar atau tidak makin mengencang. Satu, semua gaya hidup yang membuat rongga perutnya meningkat dibatasi. Tadi yang penyebab tadi yang pertama ya. Seperti ngeden-ngeden, angkat berat, dorong-dorong, gendong-gendong, makan pedas itu dibatasi. Dengan begitu mengurangi tekanan di pembuluh darah di anus. Kalau tekanan pembuluh darahnya di anus berkurang, otomatis kemungkinan dia menonjol ke permukaan bisa dihindari. Gitu. Yang kedua, kita ambil lagi, naik lagi ke atas. Kenapa bisa mengedan? Nah, yang kedua, pola makannya. Minum. Nah, stop makan yang pedes, kurang serat. Pedes, kurang serat. Asem nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Tetapi yang paling penting adalah yang kurang serat. Kalau kurang serat, kotorannya keras, akhirnya ngeden. Yang ketiga tadi yang minum. Banyak minum air putih, 2,5 sampai 3 liter per hari. Sebab kalau kurang minum, dehidrasi mengakibatkan kotorannya juga tidak encer lagi, tidak lembek lagi. Kalau minum air dingin boleh? Nggak masalah, dingin, hangat nggak masalah sih. Ya, tetapi mengedan, kurang minum, kurang makan serat, nah itu. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya, sekarang kalau misalkan kita udah udah punya riwayat ambeien gitu ya. Terus kan kita harus ngomong ya, ke dokternya ya. Iya. Ke dokternya. Berarti kan kalau dokternya tahu kita punya ambeien, berarti dia akan ngecek kan sampai grade berapa. Iya. Itu kita lapornya ke dokter apa? Kandungannya atau ke dokter yang penyakit dalam gitu, gimana sih? Dokter kandungan. Nanti dia akan ngecek grade-nya apa? Iya. Oh, gitu. Jadi yang paling utama sih sebenarnya mudah-mudahan dengan podcast kita ini Momil jadi tercerahkan gitu. Oh, jadi yang paling utama sebenarnya bukan pada dokternya, tetapi pada Momil. Bagaimana Momil
menyikapi gaya hidup hamil supaya tidak timbul hemoroid atau ambeien. Tadi semua yang membuat tekanan rongga perut meningkat, yang mendorong tekanan di anus meningkat, itu di stop. Tadi makanan, mengedan, aktivitas fisik, itu dibatasi. Gitu, itu sih sebenarnya. Nah, gimana cara untuk mencegah, maksudnya gitu loh, kan kadang-kadang dia udah ada grade-nya, misalkan grade 1, supaya nggak nambah, kayak pakai senam hamil katanya bisa ya dia? Nah bisa juga begini Mun. Mungkin bukan senam hamil ya, tetapi lebih mirip ke arah senam Kegel. Pernah dengar ya senam Kegel ya? Ya yang kontraksi gede Ya, gitu. senam Kegel tuh kan tujuannya mengencangkan rongga-rongga di daerah itu ya, otot-ototnya. Nah, senam Kegel bisa kita ambil untuk melakukan senam lubang anus. Jadi otot-otot namanya otot-otot sphincter, sphincter ani. Jadi itu otot yang berada di anus. Nah, dilatih ototnya supaya otot-otot di sekitar anusnya kuat, kenceng, sehingga si pembuluh darah yang besar dia itu tidak menonjol ke permukaan. Karena ketekan sama si otot-otot itu. Nah, caranya gampang, Bun. Gimana? Ya, caranya pada saat mau meals tiduran, mau tidur atau bangun tidur, sebelum beraktivitas atau sebelum tidur bisa dilakukan nih, ringan, mudah, sebentar lagi. Yaitu pernah nggak Bunda di kendaraan tahu-tahu mau buang air, ya? Nah pada saat itu kan kita neken ya, nahan ya, nahan. Gimana caranya supaya si kotorannya nggak keluar? Nah itu seperti gitu. Jadi moms pada saat mau tidur atau bangun tidur miring dulu ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Terus jepit lubang anusnya, dijepit gitu, diremes gitu ya, supaya otot-ototnya kencang. Kurang lebih sekitar 2 menit, 3 menit, bisa juga sampai 5 menit. Setelah itu relaksasi 2-3 menit, terus jepit lagi. Relaks lagi 2 menit, jepit lagi. Jadi jepit, lepas. Jepit lagi, lepas. Bisa diulang 2 kali, 3 kali, bahkan bisa sampai 5 kali. Gitu. Dengan begitu merangsang otot-otot lubang anus itu sehingga kuat. Kalau dinding ototnya kuat, si pembuluh darah yang di bawah permukaan itu yang bakal jadi hemoroid ini akan tidak bisa menimbul ke atas karena ketahan oleh otot-ototnya. Jadi harusnya dia nonjol begini, naik begini, dia nggak bisa begitu, tahan. Nah itu bisa dilakukan. Jadi Itu sehari berapa kali? pokoknya setiap mau tidur dan mau bangun tidur. Itu bisa berapa lama? Iya dari mulai awal kehamilan. Dan setiap hari gitu? Iya. Enggak, periodenya berapa lama? 5 menit kah? 10 menit gitu? Pokoknya bisa diulang sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Kan dijepit 2 menit misalkan ya, 3 menit jepit, lepas 1 menit, jepit lagi, 2-3 menit, lepas 1 menit gitu. Kalau Bunda tuh kadang-kadang suka gini, Bi, kalau berdiri, kadang-kadang suka ngejepit bagian bokong, nah, kebiasaan aja. Itu tuh masuk juga latihan, bentuk latihan? Enggak termasuk? Bisa, tapi kurang efektif. Kenapa? Kalau kita berdiri, tekanan itu tetap tinggi di sekitar situ. Tapi pada saat meals tiduran, apalagi tidurnya miring, itu tekanan rongga perutnya lebih kendor. Kenapa? Karena bobot kita tidak menekan ke bawah. Kan ada daya tiduran. Kan ada daya gravitasi kan. Pada saat kita berdiri ada daya gravitasi, semua tekanan turun ke bawah. Nah, otomatis itu menekan rongga panggul, rongga anus itu ketekan semua. Tapi pada saat tidur, tekanan itu tidak ke bawah, tetapi ke samping. Kalau tidur miring ya, ke samping, ke kiri, ke kanan. Jadi tekanannya tidak menekan lubang panggul, rongga panggul atau anusnya. Sehingga pada saat kita melakukan tindakan senam itu akan lebih efektif. Gitu. Jadi sebaiknya lakukannya pada saat tidur. Oh gitu. Oke. Ya, apa lagi nih? Ini kalau misalkan kita udah tahu nih, kita punya riwayat ambeien, apa kita harus lakukan gitu? Nah, kalau udah dari awal sebelum hamil nih, tahu-tahu udah tahu aku ambeien nih. Nah, langsung lakukan tindakan itu. Karena yang dilakukan ini bukan hanya untuk wanita hamil,
Kalau Enggak, moms, tapi kan gitu kan kita jadi akhirnya harus ngomong juga kan, kemarin ada teman bunda ya ngomong katanya diomelin sama dokter kandungannya waktu kehamilan yang pertama karena dia nggak bilang dia punya ambeien gitu sama dokter. Berarti ternyata ambeien itu harus dilaporkan ke dokter kandungannya ya, Bi? oh iya, Iya, jadi sebenarnya ternyata dia baru tahu ternyata ambeien itu kalau punya ambeien itu sangat merugikan dan sangat berbahaya buat ibunya, Iya, apalagi mungkin kalau udah grade udah tinggi kali ya. Kenapa sih dokternya harus tahu? Kenapa? Nah, kenapa? Karena kalau dokternya tahu, dokternya bisa suggest, mencegah Nah, itu ya. supaya nanti tidak pada saat masuk 9 bulan udah mau lahiran normal, tiba-tiba ada ambeiennya, nggak bisa dia lahir normal karena nggak bisa ngeden, kesakitan gitu loh. Nah itu makanya di awal begitu dia kontrol, begitu tahu hamil dia kontrol, dia bilang, jadi kan dokternya bisa memberikan saran-saran, moms harus mencegah ini loh gitu, seperti yang tadi disampaikan sama Abi. Jadi dengan gitu kan bisa kita minimalisir terjadinya hemoroid grade 3 dan grade 4 pada saat menjelang persalinan. Betul. Jadi goalsnya moms untuk hamil dan melahirkan normal bisa tercapai. Gitu. Jadi kan kita tahu dulu goalsnya apa. Goalsnya mau lahir normal misalkan. Apa step-step yang harus kita lakukan kan? Iya, jangan sampai pas saat mau lahir normal, saya mau lahir normal dok, tapi rupanya ambeien. Begitu udah 9 bulan, ambeiennya grade 3, grade 4. Wow. Iya kan? Ya makin Terus, parah ya? Dok pokoknya saya mau lahir normal. Ya nggak bisa. Iya. Gitu. Dokternya bingung. Ya silahkan aja lahir normal, tapi mam bisa nggak ngeden? Kan kesakitan. Dan resiko perdarahan bisa terjadi. Karena udah pembuluh darahnya besar, terus nggak bisa dimasukin, ngeden lagi sekenceng-kencengnya buat lahirin bayi. Yang ada robek nanti pembuluh darahnya, pecah. Nah itu namanya berdarah. Itu bisa, kalau kayak gitu pecah pembuluh darah bisa kematian nggak sih? Iya, kalau terjadi perdarahan hebat ya bisa aja. Tapi jarang sih kasus yang kematian karena hemoroid itu jarang sih biasanya. Karena dia pembuluh darahnya biasanya pembuluh darah vena, bukan pembuluh darah arteri. Jadi kalau pembuluh darah vena itu sebenarnya dia bisa bisa dihentikan perdarahannya dibandingkan pembuluh darah arteri. Kalau pembuluh darah arteri tekanan kan lebih tinggi, dia itu sulit untuk dihentikan, gitu. Oh, oke. Udah jelas sih, Bi. Jelas ya. Apalagi nih kira-kira? Nggak ada sih, udah sih. Ya. Kayak soalnya kita udah ngomongin tentang penyebabnya, apa sih ambeien itu atau hemoroid itu, cara mencegahnya, terus jenis-jenisnya. Gitu. Terus apa sih efeknya? Ya. Gitu. Jadi memang banyak sih tuh Bun di praktek tuh kalau yang datang dengan keluhan hemoroid tapi malu-malu kadang. ya. Momil kadang malu-malu untuk ngomong bahwa dok saya ambeien gitu. Itu tuh kadang malu gitu. Jadi kadang kita harus dokternya yang nanya, "Moms, ada susah buang air besar nggak?" Gitu, dipancing dulu. Iya dok, kalau buang air besar agak susah. Oh gitu. Terus ada yang nonjol nggak di lubang anusnya? Ada dok, ambeien nggak? Iya, ambeien berdarah nggak gitu. Atau kadang pasiennya sendiri yang ngomong, tapi ngomongnya setelah ada keluhan. Misalkan, dok, saya berdarah pupupnya. Nah, baru ketahuan dia tuh. Gitu. Jadi karena memang kadang-kadang orang-orang tuh nggak gitu, dia tuh ambeien gitu kan. Mungkin nyatanya darah tuh memang pupupnya aja keras lagi, abis itu enggak gitu. Yang kedua bisa juga karena dia nggak tahu Bun. Bener kan? Dan apa efeknya? Nah, kalau ambeien emang kenapa gitu? Bahwa dia nggak tahu bahwa kalau untuk lahir normal dengan ambeien grade 3 atau apalagi grade 4 itu nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi banyaknya yang ketahuan itu setelah dia ada keluhan. Dok sakit pantatnya, anusnya sakit, ini nggak bisa, ini ada yang nonjol, baru dia ngeluh. Padahal itu kan nggak tiba-tiba ting langsung ambeien, nggak. Itu hari demi hari, terus bayangin aja hamil 9 bulan. Pembuluh darah membesar selama 9 bulan. Terus mamnya ngeden-ngeden setiap buang air besar, ngeden. Bayangin, kalau 1 hari 1 kali buang air besar ngeden, coba 1 tahun, 9 bulan berapa hari itu dia ngeden. Otomatis wajar kalau tahu-tahu membesar. Jadi makanya mudah-mudahan dengan kita buat podcast ini banyak momil yang mulai aware gitu. Apa sih ambeien, pengaruhnya apa, gimana cara mencegahnya. Ya beratnya kalau terjadi ambeien sampai akhirnya memutuskan
harapan para pejuang lahir normal. Go. Karena kurangnya itu ya Iya, informasinya yang masih itu. Makanya minim. Ini halnya mungkin ringan gitu, bisa dicegah, tetapi kalau kita nggak aware ke situ bisa berakibat fatal. Tapi sebenarnya sih ilmunya itu bukan hanya dari buat mom, juga buat ayah juga. Semua sih sebenarnya bukan hanya buat momils, sebenarnya buat ayah, buat ibu, buat siapa aja yang memang punya resiko terjadinya ambeien. Nah itu harus dibatasi supaya tidak terjadi ambeien. Cuman memang wanita hamil lebih rentan karena tadi dia ada progesteron yang membuat pembuluh darahnya jadi melebar, jadi memudahkan untuk terjadi ambeien. Gitu. Oke, baik. Oke, sampai sini dulu aja kali ya podcastnya. Oke, kita rangkum ya tadi ya tentang semuanya. Jadi sebenarnya kita tadi udah bahas tentang apa sih ambeien, grade-grade-nya. Ada grade-nya, grade 4. Penyebabnya, resikonya, cara mencegahnya. Gitu. Jadi dengan pola makan. Terus udah begitu gaya hidupnya. Sama apa? Senam. Bukan senam sih, apa ya? Exercise ya. Exercise ya, latihan. Dan ini latihan mudah banget ya. Oke. Sampai di situ dulu podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya ada makin banyak lagi topik-topik yang yang akan kita bahas. Dan kalau misalkan Momi atau ayah yang mau ngasih ide atau saran ya, bahas ini dong gitu. Ya masuk aja di komen atau masuk ke IG kita. Ya, oke. Oke, sampai di sini dulu ya. Yuk. Assalamualaikum. Bye.